sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Iya, berpendapat bahwasanya orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir ya. Saya baca banyak, saya kumpulkan 40 ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, sementara yang berpendapat orang tua Nabi di surga 3 orang. Nanti akan saya nukil semuanya. Tapi saya ingin sampaikan, di antara ulama Syafi'i yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir adalah Al-Mawardi, ya, kemudian Al-Baihaqi, kemudian Al-Juwaini, kemudian di antaranya Ar-Rafi'i, kemudian yang paling tegas dalam hal An-Nawawi rahimahullahu taala, kemudian Ibnu Rif'ah, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian di antaranya adalah Al-Biqai ya. Ini ulama-ulama besar ya. Ulama besar dari mazhab Syafi'i yang terkenal, ada pakar tafsir, ada pakar fikih, ada pakar hadis ya. Kumpulan ulama Syafi'iyah ini semuanya menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir. Insyaallah saya tidak maksudnya bukan maksud saya untuk mudah-mudahan Allah maafkan saya. Artinya saya membahas ini bukan maksud untuk membela diri, bukan ya. Saya hanya ingin mereka tidak semakin zalim dan juga agar masyarakat tidak terpedaya dengan provokasi yang mereka lakukan. Itu saja ya. Adapun lika-liku bahwasanya misalnya seorang diusir dari sana, biasa itu apa namanya, lika-liku dalam dakwah. Jadi saya tidak bermaksud, mudah-mudahan Allah luruskan niat saya. Saya bukan bermaksud bela diri, tapi tadi niat saya agar yang sang provokator tidak semakin zalim, karena namanya kezaliman itu dibalas oleh Allah terkadang di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia selamat di dunia, dia akan dibalas di akhirat ya, karena menzalimi orang lain. Semoga dia tidak terus dalam kezalimannya. Yang kedua, agar masyarakat tidak terpedaya dengan provokasi orang-orang yang sebagian jahil atau yang licik ya. Maka perlu kita jelaskan, mendudukan permasalahannya. Ya, sekali lagi saya ucapkan bahwa saya tidak pernah membahas secara khusus kecuali kali ini. Ya, kecuali kali ini karena sekedar untuk pembelajaran ya. Allahul musta'an. Baik, di antara mereka ketika membahas masalah ini terungkap ungkapan-ungkapan yang kasar seperti Wahabi, orang goblok ya. Ada pernyataan seperti itu ya. Ada perkataan kasar, cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibu Nabi dalam neraka. Ini orang-orang goblok, orang-orang tidak ngerti hadis. Ucapan yang kasar ya, tidak ngerti hadis, goblok, Wahabi ya. Kalau Imam Nawawi hidup kemudian menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir bahkan di neraka, apa kira-kira dia lakukan terhadap Imam Nawawi? Dibilang goblok, tidak tahu hadis. Kalau Imam Zahabi kemudian menyatakan pernyataan yang sama. Kalau Imam Ibnu Katsir menyatakan pernyataan yang sama. Ke Al-Biqai, Al-Baihaqi, kumpulan sejumlah deretan ulama-ulama besar mazhab Syafi'i kemudian dikatakan goblok atau dikatakan Wahabi kali. Oh, itu Wahabi. Ya. Ini saya lihat ini biasanya pernyataan orang seperti ini, orang mungkin tidak pernah belajar secara akademisi ya. Wajar ya kita memaklumi, semoga Allah mengampuni orang-orang seperti ini. Kemudian memberi statement-statement yang seperti ini. Dan tadi karena masyarakat kebanyakan tidak ngerti tentang permasalahan sebenarnya, terbawa ikut-ikut menggoblokkan. Dia tidak tahu bahwasanya yang ucapkan ini bukan Firanda atau fulan, banyak ulama yang berpendapat seperti saya. Kemudian 40 orang nanti sebutkan ya. Mau dicap goblok, dicap Wahabi, tidak cinta kepada Nabi ya. Tidak cinta kepada inilah, menyakiti hati Nabi lah. Ini ulama-ulama yang kita sebut dari Ibnu Katsir, Az-Zahabi, An-Nawawi. Ini orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya syarah hadis, Imam Nawawi punya syarah Nawawi, punya buku fikih ya. Al-Biqai punya tafsir ya. Al-Baihaqi punya Sunan Al-Baihaqi dan macam-macam ya. Ulama besar ya. Ulama besar yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya sirah ditulis oleh Ibnu Katsir, sirah Nabi ya. Makanya kadang-kadang aneh, maksudnya mereka menuduh kita gara-gara kita bahas ini tidak cinta kepada Nabi. Sementara mereka sendiri tidak pernah mengajarkan sirah Nabi dari awal sampai akhir. Ya. Mereka tidak pernah atau jarang bahas hadis Nabi. Hadis Nabi tidak pernah dibahas ya. Sebagian mereka mungkin hanya kumpul orang kemudian salawatan melulu ya. Sementara ilmu tentang hadis Nabi tidak dibahas ya. Kemudian isinya mencaci maki, mencela orang yang kemudian bahas masalah ini ya. Ini hanya saya menyampaikan untuk agar
seorang cerdas jangan mudah diprovokasi, ya, memecah belah kaum muslimin, ya. Masalah biasa. Anda berpendapat bahwasanya orang tua Nabi di surga, tafadhal, silakan. Yang lain berpendapat orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir, toh banyak ulama juga dan itu mayoritas. Tidak perlu kemudian melazimkan bahwasanya kalau berpendapat orang tua Nabi SAW meninggal dalam kondisi kafir berarti menyakiti Nabi, tidak menghargai Nabi, menghina Nabi dan macam-macam kelaziman-kelaziman yang tidak lazim. Yang seandainya itu merupakan kelaziman maka kita akan menggoblok-goblokkan para ulama Syafi'iyah yang tadi saya sebutkan. Bahkan sebagian mereka tadi menuduh ini tidak tahu hadis. Dia tuduh orang tidak tahu hadis padahal yang mengucap itu para ulama hadis. Sementara ketika dia menyebutkan nama perawi salah, ya. Seperti nama perawi harusnya Hammad bin Salamah, dia mengatakan Hammad bin Salamah. Ya. Ini secara kalau orang penuntut ilmu ngerti, ini orang nggak ngerti, nggak pernah bergaul dengan para perawi hadis sehingga salah ucap. Kemudian tidak perlulah kita menggoblok-goblokkan orang, maksud saya. Ya cukup ya, itu tidak benar. Hak antum mengatakan itu pendapat tidak tepat, yang benar saya itu silakan aja. Tapi mengatakan goblok, tidak ngerti hadis, padahal dia sendiri tidak ngerti hadis. Ya, ini adalah hal yang konyol menurut saya. Apalagi bahasa Arabnya kemudian salah-salah, ya. Maksudnya tidak perlu seperti itu. Semua orang tidak luput dari kesalahan. Saya pun bisa salah bahasa Arab saya pun bisa salah menyebutkan perawi hadis, bisa saja, ya. Tapi tidak perlu menggoblok-goblokkan orang sementara kita sendiri ilmu kita sangat-sangat minim dan terbatas, ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau kenceng-kencengan, justru sebagian ulama menukil bahwasanya orang yang berpendapat orang tua Nabi sampai kakek-kakeknya semua adalah mukmin, justru itu pendapat Syiah. Justru itu pendapat Syiah, ya. Bukan saya mengatakan demikian, yang demikian adalah Ar-Razi. Ar-Razi. Ada lagi salah seorang dari mereka yang mengatakan salah paham tentang pernyataan Razi, salah nukil. Saya tidak perlu sebut nama, tapi ya demikianlah ketika seorang sudah kadang emosi atau jengkel, terkadang baca salah paham, ya. Sehingga mengatakan Ar-Razi berpendapat bahwasanya orang tua Nabi di surga, ya, atau demikian kira-kira, ya. Dan itu ternyata keliru, ternyata kebalik. Justru Ar-Razi sedang membantah. Ar-Razi itu dalam bukunya Tafsir Ar-Razi terkadang menyampaikan pendapat yang dia selisih, dia sampaikan hujahnya. Kemudian dia bantah belakangan. Ini orang rupanya dia baca cuma ketika Ar-Razi menukil perkataan orang, dia tidak tahu kalau itu Ar-Razi sedang menukil pendapat yang akan dia bantah. Dikira dia buka tafsir, dia baca ini pendapat Ar-Razi, padahal tidak, ya. Makanya harus amanah ketika menukil, ya. Baca dari awal sampai akhir, ya. Baru kemudian menukil. Semua orang bisa salah, tapi kalau dalam rangka menyerang, merendahkan, menghinakan sampai mengakibatkan pengusiran dan yang lainnya, tadi saya katakan Allah tidak tidur, ya. Semua tercatat, ya. Ada perhitungannya nanti di dunia maupun di akhirat terlebih lagi. Taib Ar-Razi dalam tafsirnya, ulama yang wafat 606 Hijriah, dia berkata, qalati Syiah. Dinukil jelas, qalati Syiah. Syiah berkata, inna ahadan min aba'i Rasul alaihi salatu wasallam wa ajdadahu atau ajdadihi makana kafiran wa ankaru an yuqala inna walida Ibrahim kana kafiran wa dzakaru anna Azar kana amma Ibrahim alaihi salam. Orang Syiah berkata, tidak seorang pun dari bapak-bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kakek-kakeknya tidak seorang pun yang kafir. Semuanya mukmin. Ini pendapat orang Syiah. Dan mereka mengingkari kalau pernyataan bahwasanya ayahnya Ibrahim kafir. Kata mereka, enggak, ayah Ibrahim itu, Azar itu bukan ayahnya Ibrahim, tapi itu adalah pamannya atau yang lainnya, ya. Ya, sehingga wa dzakaru anna Azar kana amma Ibrahim, kata mereka Azar yang divonis oleh Allah di neraka dan kafir, mereka katakan itu adalah paman Ibrahim alaihissalam dan bukan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pendapat ini kalau kita mau kenceng-kencengan, justru menunjukkan bahwasanya yang berpendapat orang tua Nabi SAW di surga, kakeknya semuanya di surga, moyang-moyangnya semuanya di surga, maka itu adalah pendapat, justru itu pendapat orang-orang Syiah. Tapi kita tidak pernah menyatakan orang yang berpendapat demikian dengan orang Syiah. Kita tidak ingin balas tuduhan dengan tuduhan, ya. Karena kita tahu ini memang ada perselisihan pendapat, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalam buku saya nukilkan tabel, ya, tentang ulama yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi SAW meninggal dalam kondisi kafir. Ini
Sini ada ulama mazhab ya dari mazhab Maliki, kemudian nanti ada mazhab Hanafi. Ini ya silakan kalau teman-teman punya bukunya maka bisa dibuka ya. Ada mazhab Syafi'i ya. Kemudian ada mazhab Hambali, kemudian ada ulama hadis ya. Banyak sekali dari mazhab Maliki. Saya tuliskan juga dan saya nukil perkataan mereka semua di lampiran ya, bahwasanya inilah para ulama yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal kondisi kafir. Contohnya Al-Qadhiyat ya. Qadhiyat ini ulama masyhur ya, tentang yang punya buku kalau tidak salah Syifa fi Huquqil Mustafa, tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia benci kepada Nabi ketika punya pernyataan tentang kedua orang tua Nabi. Itu pembahasan lain. Jangan lazim-lazimkan. Al-Qadhiyat yang wafat 544 Hijriah ini mazhab Maliki. Kemudian ada namanya Abul Abbas Al-Qurtubi, bukan Abu Abdullah. Abul Abbas Al-Qurtubi yang punya kitab Al-Mufhim. Kalau Abu Abdullah yang punya tafsir. Kalau Abu Abdullah Al-Qurtubi berpendapat orang tua Nabi di surga ya. Ya, dan itu ulama pertama yang saya tahu dari mutaqaddimin yang berpendapat orang tua Nabi di surga adalah Abu Abdullah Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Qurtubi, dan dia disebutkan juga dalam kitabnya At-Tadhkirah. Ya, 2 kitabnya. Adapun ini lebih tua daripada Abu Abdullah Al-Qurtubi, yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi, itu ulama Malikiyah. Kemudian juga nanti ada Al-Qarafi ya, ahli usul. Ini ulama Malikiyah ya. Kemudian adapun ulama Hanafi ada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ada At-Tahawi, kemudian ada As-Sarakhsi, kemudian ada Al-Aksani, Al-Mambaji, dan banyak ya disebutkan. Kemudian juga mazhab Syafi'i, ada Al-Mawardi, saya nukilkan semuanya, kemudian Al-Baihaqi. Ya ulama ada dulu lihat wafat 450 Hijriah, ini wafat 458 Hijriah. Kemudian ada Al-Juwaini 478 Hijriah, ada Ar-Rafi'i 623 Hijriah, ada kemudian An-Nawawi 676 Hijriah, ada Ibnu Rif'ah, ada Zahabi, ada Ibnu Katsir 774 Hijriah, dan terakhirnya adalah Al-Biqai dalam kitabnya Nazm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayati Was-Suwar ya. Kemudian ulama Hambali ada Abu Ali Al-Hashimi Al-Baghdadi wafat 428 Hijriah. Kemudian ada Abdul Muzaffar ya. Kemudian ada Ibnu Jauzi ya. Terkenal Ibnu Jauzi 597 Hijriah. Kemudian ada Abu Muhammad Ibnu Qudamah, ada Abdul Faraj Ibnu Qudamah ya. Ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ada Ibnu Muflih ya. Ya. Kemudian juga Ahlul Hadis, ada Ibnu Majah ya. Ada juga An-Nasa'i ya. Kemudian itu diantaranya Ibnu Majah, An-Nasa'i. Taib. Belum lagi kalau kita bicara ulama tafsir ya. Kalau mau tahu tentang perkataan ulama tafsir, silakan buka tafsir mereka tentang firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 113, yaitu makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk mohon ampunan kepada kaum musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat mereka. Kumpulan ulama ya. Saya sebutkan sini banyak sekali ya. Ya, intinya inilah para ulama, ada sekitar 18 ahli tafsir yang menjelaskan tentang status kedudukan kedua orang tua Nabi, bahwasanya mereka meninggal dalam kondisi kafir. Adapun ulama-ulama yang menyatakan bahwasanya orang tua Nabi tidak di neraka bahkan masuk surga, sepanjang penelitian saya dapati baru 3 ya. Ada yang kita teliti sampai awal abad ke-11, yaitu sampai Imam Suyuti ya, karena yang paling getol dalam hal ini Imam Suyuti rahimahullahu taala. Yang pertama kali menyebutkan ini ada Abu Abdullah Al-Qurtubi, wafat 671, bukan Abul Abbas tadi, ini Abu Abdullah Al-Qurtubi sahibut tafsir dan juga pemilik kitab At-Tadhkirah ya. Yang kedua adalah Ibnu Raslan Asy-Syafi'i dalam Syarah Sunan Abi Dawud, dan yang ketiga As-Suyuti Asy-Syafi'i wafat 911 Hijriah. As-Suyuti punya ada beberapa buku, 5 atau 6 buku membahas tentang masalah ini. Dia konsentrasi dalam bahas masalah ini. Jadi ini saja kalau kita sudah jelaskan saja tentang jumlah ulama, ya ternyata kita dapati mayoritas. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kedua orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir ya. Kita teliti juga ternyata pendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi di surga itu belakangan. Oleh karena itu ulama mengatakan ijma. Ijma bahwasanya seluruh ulama berpendapat kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir. Karena pendapat yang menyatakan orang tua Nabi di surga belakangan, yang paling pertama abad ke-7. Abad ke-7 Abu Abdullah Al-Qurtubi. Adapun tadi kita sebutkan ada ulama sebelumnya, ada abad
kedua, ada abad keempat, abad kelima. Jadi ini belakangan. Ya. Abu Abdil Al-Qurtubi abad ke-7 baru berpendapat demikian. Diikuti oleh Ibnu Raslan, kemudian dijelaskan dengan panjang lebar lagi oleh As-Suyuti abad ke-10. Ya, abad ke-10 911 Hijriyah. Ini sekedar muqaddimah atau agar seorang jangan kenceng-kencengan, turun sedikit kalau lagi emosi kita bicara tentang orang tua Nabi, dia tahu oh ternyata ini pendapat banyak ulama. Tidak pantas bagi saya untuk menggoblok-goblokan, kemudian menuduh macam-macam, tidak perlu. Memilih pendapat di surga tafadhal, silakan. Memilih pendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal kondisi kafir, silakan. Masing-masing ada ulamanya, tidak perlu kita memframing atau mendramakan seakan-akan ini adalah kekejian kepada, dalam rangka menimbulkan kebencian kepada seseorang, ya. Ini kezaliman seperti ini, berbuat kezaliman kepada sesama muslim, ya. Ya. Kalau kita mau balas, kita bilang ini pendapat Syiah seperti ini. Mau kita balik, ini Syiah. Ini mendukung pendapat Syiah. Kita kan enggak mungkin kita bilang begitu. Sementara kita tahu mereka tidak suka dengan Syiah, ya. Taib, ini kita berbicara tentang dua pendapat yang ada tentang permasalahan ini, ya. Tadi saya katakan saya kumpulkan sekitar 40 ulama berbagai macam mazhab dari 4 mazhab dan juga para al-hadis menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir. Dan tadi 3 ulama saya sebutkan, ya, Abu Abdil Al-Qurtubi, Ibnu Raslan dan juga As-Suyuti terakhir yang